ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang seiman dan seperjuangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak ayat Allah mengingatkan kepada kita bahwa kedudukan dunia itu rendah. Sengaja Allah ingatkan kepada kita agar kita umat Islam tidak salah memilih, agar umat Islam itu tidak terkecoh oleh dunia ini. Di antara ayat-ayat itu Allah menegaskan dalam surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi kama saligaisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju patarahu musfara summa yakunu hutama. Allah mengingatkan kepada kita, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa dunia itu bagaikan permainan, bersendau gurau, perhiasan, berbangga-banggaan di antara kamu, bermegah-megahan dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita hamba-hambanya yang beriman akan sifat-sifat dunia. Ada 5 sifat dunia. Yang pertama adalah bagaikan permainan. Kita tahu orang bermain, apapun permainan itu pasti ada batas waktunya. Kalau ada di antara umat Islam yang bermain dan bermain tidak tahu batas waktunya, maka dia laksana seperti anak kecil. Yang kedua, Allah ingatkan bahwa dunia ini laksana sendau gurau. Atau ada juga yang mengartikan sesuatu yang melalaikan. Sendau gurau, bercanda satu dengan lainnya. Itu pun bercanda, ketawa, ya, lepas pikiran,
juga ada batas waktunya, setelah itu selesai. Kemudian juga yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa dunia itu sifatnya adalah perhiasan. Kita contohkan, ada orang mau bikin acara pernikahan di rumahnya. Maaf, 1000 kali maaf, rumahnya kurang bagus. Batu-batunya banyak yang bolong, catnya udah mulai rapuh. Tapi oleh penghias pengantin itu dipasanglah perhiasan sehingga batunya tidak kelihatan yang sudah bolong-bolong. Catnya juga sudah tidak tampak lagi kotor. Itu dihias sedemikian rupa sehingga indah. Tapi pertanyaannya, sampai kapan perhiasan itu masih bisa dilihat indah? Ada batas waktunya, sehari atau 2 hari. Kemudian yang keempat, Allah menegaskan sifat daripada dunia adalah berbangga-banggaan di antara kamu. Orang berbangga-banggaan di antara kamu ini paling utama adalah pakaian, Pak. Uniform yang membuat seseorang itu menjadi bangga, Pak. Karena berhubungan dengan jabatan dan kedudukan. Kita tengok di perapatan jalan, ada seorang polisi misalkan, dia ngatur lalu lintas, dia pakai seragamnya. Itu barangkali kita yang mengendarai itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena ada petugas dengan seragamnya. Tetapi kalau itu dia memang benar polisi, nggak pakai pakaian, maka biasanya tidak diperhatikan oleh orang lain. Inilah pakaian kebesaran yang menjadi berbangga-bangganya manusia. Dengan segala kekuasaannya itulah kemudian dia melakukan apa saja yang diinginkan. Makanya kalau kita sedang berbuat atau melakukan haji, melakukan umroh, maka rukunnya adalah persyaratan pakaian itu harus dilepas. Mau jenderal sekalian, yang punya pangkat kedudukan, harta yang berlimpah, maka pakaian-pakaian itu dilepas di hadapan Allah. Tidak ada artinya. Yang ada cuma pakaian atau selembar pakaian warna putih yang tidak berjahit. Karena apa? Karena yang Allah muliakan seseorang itu bukan pakaian-pakaian itu, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Lalu yang kelima, Allah menegaskan bahwa sifat dunia itu adalah bermewah-mewahan di antara kamu dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Banyak asetnya, banyak kekayaannya, udah kaya pengen kaya lagi. Punya villa, punya perusahaan sedemikian rupa. Tetapi hadirin sekalian, semakin umur itu semakin susah makan. Makan ini nggak boleh karena kolesterol, makan ini asam urat, ini gula darah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada batas waktunya. Allah ingatkan kepada kita bahwa dunia ini bagaikan permainan sendau gurau, perhiasan
berbangga-banggaan di antara kamu, dan juga bermewah-mewahan dengan banyaknya anak dan harta. Hadirin sekalian, ini Allah informasikan kepada orang yang beriman supaya tidak tertipu daya oleh kehidupan dunia. Tapi sayang, 1000 kali sayang, pada kenyataan yang kita lihat, manusia terpecah menjadi 3 bagian, Pak. Bagian yang pertama adalah manusia yang menjadikan dunia di atas segala-galanya, Pak. Karena mindsetnya, pikirannya, orientasinya dunia, maka segala aktivitasnya itu diarahkan untuk mendapatkan fasilitas keduniaan. Mumpung ada kesempatan, soal haram, halal haram itu soal belakangan. Yang penting kesempatan itu ada. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kesempatan itu ada, yang namanya dana sosial untuk masyarakat miskin, diambar, dimakan untuk dirinya, keluarganya, dan kelompok-kelompoknya. Luar biasa manusia kalau sudah rakus, sudah menjadikan dunia di atas segala-galanya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya, kata Nabi, nanti satu saat manusia kalau dia berorientasinya dunia, kemudian Allah berikan dia 2 lembah emas yang dia bisa dapat, yang ada di benaknya adalah bagaimana dia mendapatkan yang ketiga. Itulah orang kalau orientasinya dunia. Lalu yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang kelompok yang menjadikan hidupnya cuma akhirat doang. Rajin ibadahnya, rajin puasanya, tapi tidak peduli kepada dakwah-dakwah Islam, tidak peduli bagaimana nasib umat Islam, tidak peduli bagaimana posisi umat Islam. Itu bukan urusan saya, yang penting saya ibadah. Hadirin sekalian, kalau cara-cara yang semacam ini dilakukan oleh umat Islam lepas dari masalah politik, lepas masalah sosial, lepas masalah keamanan, dan lain-lain sebagainya, nanti ujung-ujungnya umat Islam itu akan menjadi permainan orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Umat Islam akan menjadi korban, Pak. Kalau umat Islam cuma sekedar beribadah saja, maka akhirnya yang terjadi sekarang ini kita bisa mendengar bagaimana banyak orang melecehkan Allah, melecehkan ajaran Islam, tanpa peduli bahwa negeri ini adalah negeri Pancasila yang menaungkan ajaran agama itu. Kenapa? Karena umat Islamnya itu lemah. Makanya Allah ingatkan kepada kita, liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Agama Islam bukan cuma engkau peluk, bukan cuma engkau yakinkan, tapi Allah mengingatkan agar dimenangkan dari ajaran-ajaran lainnya. Oleh karena itulah kelompok yang kedua, bahwa Islam bukan cuma sekedar ibadah saja. Lalu yang ketiga inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan bagaimana sikap umat Islam dalam surah Al-Qasas ayat 77, surat ke-28. Allah menyatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan kejarlah anugerah yang Allah siapkan kepada kamu akan kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan abaikan kehidupan di alam dunia ini.
Oleh karena itulah hadirin sekalian, ini mengingatkan kepada kita, apapun jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, militer atau bukan militer, presiden atau rakyat biasa, anggota DPR atau bukan, kalau dia mengaku beriman kepada Allah, kalau dia mengaku beragama Islam, maka hendaklah orientasi sasaran hidupnya adalah mengejar akan kampung akhirat. Oleh karena itulah hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, Allah juga ingatkan, jangan kamu abaikan kehidupan di alam dunia. Keseimbangan umat Islam, ibadahnya rajin, tapi umat Islam juga harus ngerti politik, Pak. Kalau enggak nanti kita dipermainkan, Pak. Sekarang orang udah berusaha ya bagaimana ya memperjuangkan liberalisme, sekularisme, pluralisme. Bagaimana mereka ngata-ngatain orang kalau ada di antara umat Islam yang meyakinkan agama Islam cuma agama yang benar, itu pikirannya kuno, udah nggak pas lagi di zaman sekarang. Bagaimana sekarang kalau ada umat Islam yang mencegah pernikahan sejenis, itu juga udah kuno, melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itulah hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, bahwa Allah mengingatkan kepada kita, wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratu minallah wa ridwan, dan di akhirat nanti bahwa manusia ada batas waktunya hidup di alam dunia, apapun jabatannya mereka, dan di akhirat nanti ada azab yang sangat pedih, kemudian ada ampunan dari Allah, dan juga ada keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang kita lakukan di alam dunia ini akan ada konsekuensinya, apakah diazab oleh Allah atau kita mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hadirin, kalau ada orang yang beragama Islam, ngaku beriman, dia merasa menang, merasa berhasil hidupnya karena punya jabatan yang tinggi, lalu dia berhasil punya harta yang banyak, kemudian dia memiliki pengaruh yang luar biasa, lalu merasa berhasil, merasa sukses, itu keliru besar. Karena apa? Karena Allah menyatakan bahwa manusia yang sukses, manusia yang berhasil itu di dalam surah Ali Imran ayat 184. Allah menegaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Dan siapa orang yang kelak nanti dihindarkan dari siksa api neraka, lalu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itulah orang yang memperoleh kemenangan. Jadi yang dinamakan kemenangan itu di hadapan Allah, dalam kaca mata Allah, adalah orang yang dihindarkan dari neraka, lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau ada orang yang tidak mau percaya juga, maka ayat ini menyatakan
wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di alam dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Oleh karena itulah hadirin sekalian, sekali lagi jangan jadikan dunia di atas segala-galanya. Dunia cuma sementara, dunia cuma titipan, dan dunia akan ada batas waktunya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'al munafiqin wal zalimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farij jamatal qulubil musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.